Oke, kembali bersama WR Note. Kita kali ini akan membahas tentang soal-soal mengenai project management. Soalnya kurang lebih totalnya ada 180 teman-teman pada kali ini, namun kita akan coba membaginya menjadi per 50 soal ya, jika waktunya memungkinkan. Untuk soal yang pertama kita bahas, yaitu soalnya dalam format bahasa Inggris semua, nanti kita akan coba terjemahin Indonesia bahasa, lalu kita mencoba menganalisisnya seperti apa, jawabannya, justifikasi dari soal-soal tersebut. Untuk yang pertama, you have been assigned to manage an agile project to develop various analytical tool for your company executive team. Jadi, untuk yang soal ini, Anda diassign untuk manage agile project, untuk develop various analytical tool kepada sebuah perusahaan ataupun untuk report ke eksekutif timnya. Mungkin contohnya ke manajemennya. Lalu setiap orang tergabung ataupun involved di dalam proyek itu dengan menggunakan agile methodologies. Setelah after the first few tool are released, setelah beberapa few toolsnya itu dirilis, the executive frustrated berarti kecewa, disappointed, frustasi, bahwa tools yang digunakan adalah most are still in the pipeline for future development. Jadi istilahnya itu masih raw, masih mentah, belum bisa menjadi sebuah output atau outcome, dan itu masih perlu dimasukin ke dalam pipeline ataupun proses dari produksi ataupun proses pengembangan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, what might have you done differently to avoid this issue? Apa yang bisa kita lakukan secara berbeda untuk menghilangkan ataupun untuk memberikan solusi terhadap isu ini? Dari beberapa list jawabannya, yang pertama, provide the product owner with the training how to prioritize the product backlog. Jadi ini memberikan memberikan atau memprovide product owner dengan training bagaimana memprioritaskan dari produk backlog-nya. Sedangkan untuk yang kedua, melakukan train kepada development team mengenai on-pair programming dan code refactoring. Jadi ke pair programming itu contohnya kayak ada orang satu senior, satu junior, dia disatuin gitu. Pada saat dia mengerjakan tugas, yang misalnya yang senior sebagai counterpartnya, yang junior melakukan coding. Nah, nanti begitu pada saat dia live coding, untuk pada saat development, nanti dia seniornya ngasih suggest, ini harusnya dikasih ini, dan ini. Jadi langsung pair programming, jadi langsung di-review pada saat itu juga oleh seniornya, sehingga si junior tersebut mengerti, oh ini tuh harusnya begini, cara solve-nya begini gitu. Termasuk juga code refactoring. Kalau code refactoring berarti dia proses refactornya tidak secara langsung, ada proses H+1 setelah dianalisis oleh seniornya. Kalau pair programming itu lebih live. Lalu yang C, explain the agile focus on developing the highest risk feature less avoid early failure. Berarti menjelaskan kepada agile tersebut di mana fokus untuk pengembangan risk yang paling tertinggi, fitur-fiturnya ya, untuk menghilangkan ataupun menghindari dari early failure. Sedangkan yang terakhir adalah collocated the development team to take advantage of osmotic communication, mengkolokasikan development team ke dalam satu tempat untuk mengambil dari manfaat secara komunikatif. Nah, untuk perihal case, karena ini berdasarkan si agile methodologies gitu, dan yang berhubungan dengan develop various analytical tool, untuk jawabannya itu adalah memprovide si product owner, dalam hal ini product owner berarti manajemen eksekutif tersebut, dengan training bagaimana untuk memprioritaskan produk backlog.
Jadi yang perlu di-concern adalah si product owner-nya tersebut, karena si development team dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh product owner. Jadi concern-nya adalah si product owner yang harus bisa memprioritaskan dari backlog, produk backlog yang di-develop-nya, gitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa responnya, jadi untuk A, yaitu jawabannya benar, karena product owner itu responsibility atau bertanggung jawab bagaimana memprioritaskan dari produk backlog terhadap business value. Dengan melakukan training product owner, itu bisa menjadi manfaat untuk membantu si product owner understand, mengerti bagaimana memprioritaskan dan membuat produk backlog yang properly, yang bagus. Gitu. Next, kita bahas yang kedua. As part of the develop schedule process, the project manager create the project schedule using Gantt. Jadi dia menggunakan Gantt pada saat mendevelop schedule-nya. Those 3 Scrum team will develop the project deliverable. 3 Scrum team akan mendevelop project deliverable-nya. Berdasarkan dari dependensinya, due to dependency, jadi ke tingkat keterhubungannya, dependensinya, ketergantungannya. The team will require coordinate their work twice a week, akan mengkoordinasikan lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang project manager. Nah, yang harus dilakukan seorang project manager pada saat case dari develop project schedule itu diantaranya yang pertama pilihannya submit change request to switch Gantt chart to burn down chart. Lalu include Scrum meeting in the project schedule. Lalu crash to schedule eliminate the dependency between teams. Lalu reflect the actual velocity of the teams in the project schedule. Terus ini kalau berdasarkan dari skenario ini kita lihat jawabannya adalah include Scrum meeting. Jadi dalam Scrum ada Scrum meeting lagi untuk membahas tentang project schedule. Karena ini di dalamnya ada the Scrum, 3 orang Scrum team dan extended stand up meeting. Jadi daripada ada meeting setelah daily stand up, lebih baik ada meeting Scrum di dalam Scrum meeting. Nah, kalau lihat justifikasi dari jawaban nomor 2 itu benar. Karena memang di Scrum meeting ataupun yang kita kenal sebagai Meta Scrum adalah meeting di mana 2 atau lebih Scrum team itu berkoordinasi membicarakan aktivitas mereka, dan teknik ini akan sangat berguna jika terjadi ada dependensi antara Scrum team tersebut. Next. Untuk yang nomor 3, PMBOK itu Project Management Body of Knowledge sebagai guide, sebagai petunjuk untuk mendefine project charter sebagai dokumen yang memformulasikan otorisasi dari eksistensi project dan menyiapkan project manager dengan otoritasnya untuk apply organization resources to project activities. Dan developing project charter on agile project, yang pertama itu apakah seperti apa gitu pada saat membuat project charter yang berdasarkan agile project, berdasarkan seri PMBOK guide ini. Ternyata dari sini pilihannya kita lihat harus mengikuti seutuhnya dari PMBOK guide process. Yang B adalah must not follow dari PMBOK guide process. Yang ketiga adalah tidak require terhadap agile paperless. Yang terakhir adalah do not necessarily require a formal document. Nah, kalau dilihat di sini, itu ternyata jawabannya adalah does not necessarily require a formal document. Jadi tidak sebegitu pentingnya untuk mengikuti
ataupun require dari formal dokumennya. Yang penting dia sesuai konseptualnya, karena itu kontennya bisa berbeda-beda, gitu. Dan tidak harus mengikuti seutuhnya berdasarkan formal dokumennya. Kita lihat untuk answering-nya correct, karena for beberapa contohnya, in some instance, Agile project tidak memerlukan require formal dokumen ketika project charter. Ya. For example, contohnya, dan tidak harus terbatas dari itu, but not limited to, tim bisa menerima kontrak, bisa jadi dari luar sources, dari luar sumber. Tim juga bisa bekerja berdasarkan special project, dan tim Agile juga bisa bekerja untuk smaller organization, jadi organisasi yang lebih kecil lagi. Untuk yang nomor 4, project manager is analyzing the communication need of stakeholder in order to develop communication management plan for a project. Jadi si seorang project manager sedang melakukan analisa untuk mengkomunikasikan dari kebutuhan dari stakeholder yang diperlukan in order to develop communication management plan for a project, untuk sebuah project yang akan digunakan pada hybrid project management framework. Project manager mengerti bahwa plan itu harus juga mengakomodasi kebutuhan antara prediktif dan agile aspek, karena dia memang menggunakan hybrid project management framework. How should the plan accommodate the agile aspect of this project? Jadi bagaimana rencana untuk mengakomodasi agile aspect ini? Kalau dilihat di sini jawabannya, account for increased exchange of the documentation. Jadi ada pertukaran dari dokumentasinya. Kalau ini melakukan spesifik number communication of channel, memperhitungkan jadi aspek komunikasi channelnya. Secure facilities, support face-to-face interactions, dan deploy PMIS. Karena ini berdasarkan Agile Framework yang dia memang lebih ke mengkhususkan untuk komunikasi atau koordinasi secara direct dan collocations, itu akan lebih masuk jawabannya di support facilitate to support face-to-face interaction. Kita lihat di justifikasinya itu betul, karena memang secara Agile Principle akan lebih favor to face-to-face communication, lebih nyaman untuk menggunakan face-to-face communication secara langsung, karena itu akan lebih efisien dan efektif metodenya untuk menyampaikan dari informasinya. Therefore, meskipun demikian, dari berbagai macam available pilihannya, dengan securing menyiapkan fasilitas untuk support face-to-face interaction adalah menjadi jawaban yang paling tepat. Terus soal selanjutnya ada di nomor 5. You are the project manager for a project that is in early stage. Anda adalah seorang project manager untuk project pada awal mula project itu dimulai. Contohnya early stage itu di project initiations. Selama meeting, katanya during the meeting, bos Anda menginformasikan bahwa senior management would like to include particular staff, ingin mengikut sertakan staff membernya yang key, yang penting, particular, pada project team, karena itu because of their necessary expertise, karena itu diperlukan karena dia memiliki keahlian khusus, katanya. Sedangkan you have not required any other team member, sedangkan Anda sendiri tidak merekrut dari tim member yang lain. Dan project has not even been formalized, authorized yet. Dan project pun tidak pernah diformulasikan secara otoritasnya. How should you handle senior management request? Bagaimana Anda menghandle dari senior management request tersebut? Kalau pilihan 1, yang pertama deny. Ini deny nggak mungkin gitu. Kita karena sebagai pelaku organisasi di dalam technical, kalau ada request dari top down itu kita yang bisa accept. Di sini accept ada 2. Ya.
Ada accept request since identifying specific resources for the project can occur as part of the early planning process. Yang satu lagi, accept the request only after you have finished creating project management plan. Kalau yang ini C, jadi menerima requestnya hanya jika sudah menyelesaikan project management plan. Sedangkan yang ini accept request selama kita mengidentifikasi spesifik resource-nya tersebut for the project sebagai bagian dari early planning process. Kalau ini lebih masuk karena sebagai bagian dari early planning. Kalau ini hanya sudah menyelesaikan project management plan. Gitu. Sedangkan si ini expertise-nya itu diperlukan di dalam project itu terutama untuk project management plan. Jadi jawaban yang paling possible adalah B. Kalau jawaban di sini dilihat justifikasinya, karena skenario untuk pre-assignment, which is itu berhubungan dengan determine secara fisikal dari tim resources pada awal mula project in advance ini, itu akan bisa berlangsung selama during the develop project charter process atau proses lainnya pada saat initial resource management has been completed. Jadi memang ini di awal mula dari initiating, bukan pada saat nunggu setelah planning. Maka jawaban yang paling possible adalah B. Untuk selanjutnya nomor 6. For the third consecutive time, katanya untuk consecutive time, untuk ketiga kalinya secara beruntun, berdasarkan waktu, pada setiap end of each iteration, pada setiap akhir dari iterasi, software application developed by a team fails during the control quality process. Software aplikasi yang develop oleh tim itu mengalami kegagalan selama control quality process yang dilaksanakan oleh quality assurance department. Situasinya, the situation cause rework for the product and a delay in the project schedule. Jadi karena ada rework dari pekerjaannya dan delay untuk project schedule menyebabkan. Dan project manager ingin mereduce hal tersebut, mengurangi hal tersebut dengan melakukan feedback yang diikutsertakan terhadap shortest possible interval, apa yang harus dilakukan secepatnya. Dan what is the best course of action for the project manager? Apa yang harus dilakukan yang terbaik dari seorang project manager? Yang pertama, shorten the iterations length, mempercepat dari proses iterasi. Reduce the size of the user story, mengurangi dari ukuran dari user story yang ada. Melakukan perubahan terhadap schedule baseline, ini bisa possible. Dan yang ini suggest pair programming to the team. Karena ini concern-nya memang untuk mempercepat schedule, dalam artian dia tidak terdampak terhadap hal lainnya, diantaranya product dan delay, ya, rework akan menyebabkan rework produk dan delay, dan ini karena ini proses software application developed by team. Jadi yang suggest-nya adalah dengan melakukan pair programming yang tidak sudah dibahas sebelumnya, yaitu one-on-one dari orang yang programmernya junior dengan senior itu saling counterpart, saling kerjasama tuh antara satu sama lain sehingga outcome-nya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat justifikasinya betul karena pair programming adalah sebuah agile software development teknik di mana dua developer bekerja saling berdampingan side by side. Satu programmer menulis kode, sedangkan yang lainnya mereview kode yang sudah diantar. Dan in this manner, pada prakteknya tersebut, feedback itu secara loop yang bersamaan akan dan secara cepat akan memberikan dampak yang shortest, yang lebih pendek terhadap opsi-opsi yang lainnya. Makanya jawaban yang possible adalah suggest pair programming to the team. Nomor 7, the project manager and stakeholder get into a heated debate. Project manager dan stakeholder melakukan debat yang panas terhadap stakeholder, di mana yang berhubungan dengan
stakeholder ide stakeholder yang menginginkan adanya perubahan scope di dalam proyek. Project manager bilang bahwa perubahan itu tidak akan diimplementasikan dan stakeholder harus drop the idenya katanya. The project manager mengemphasis menyatakan bahwa dia berarti perempuan si project manajernya adalah project manager dan decision adalah final gitu. Should the project manager have responded differently to resolve the conflict? Jadi apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh seorang project manager untuk responsible action yang berbeda untuk meresolve atau menyelesaikan dari konfliknya? Yang pertama no. Yang C juga no, kita tidak pilih no karena itu harus segera diselesaikan. Jadi opsinya ada di antara dua yes. Yes yang pertama adalah project manager harus diskusi dengan ide tersebut dengan stakeholder lainnya. Yang yes selanjutnya, project manager harus mengkompromis dengan stakeholder. Jadi yang paling possible itu membicarakan dengan stakeholdernya agar bisa disepakati atau tidak. Jadi kalaupun tidak ditolak itu berdasarkan justifikasi dari semua stakeholder, bukan hanya project manager saja. Next, nomor 8. You are leading software development project. Jadi Anda seorang untuk memimpin software development project yang mana itu untuk men-utilize dari Agile Framework. Ketika sedang monitoring progress projectnya, secara bersamaan ada velocity yang trendingnya down. And you are aware dan Anda sangat memperhatikan bahwa beberapa poinnya terindikasi setbacks, mundur, dan itu akan berdampak terhadap development team. Anda ingin mengcapture, melakukan report dan menganalisa lesson learn yang adanya agar selama proyek itu berlangsung dapat mengimprove dari proses ke depannya. Dan apa yang harus dilakukan untuk mengachieve this goal-nya. Yang pertama, perform sprint review. Itu bukan, kalau perform sprint review berarti yang current dari progress. Schedule sprint planning meeting, mengadakan atau menjadwalkan dari sprint planning, itu bisa possible. Lalu yang ketiga, conduct an iteration retrospective. Yang keempat, lesson learned are not utilize Agile Framework. Yang bisa dihapus adalah antara A dan C. Pilihan antara schedule sprint planning ataupun conduct iteration. Karena ini ada berfungsi di while monitoring the progress project, berarti ini bukan lagi proses planning. Maka yang paling possible adalah conduct an iteration retrospective. Nomor 9, dua project team member memiliki disagreement, ketidaksetujuan tentang bagaimana melakukan approach terhadap yang minor secara technical detail katanya. Project manager has little experience working with them. Project manager memiliki pengalaman yang sedikit yang bekerja dengan tim tersebut. Dan dia juga memiliki technical knowledge yang terbatas. Apa yang harus dilakukan actionnya untuk seorang manajer itu untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah abide the decision of the most senior member, melakukan decision terhadap senior team member. Yang kedua, avoid being involved in the discussion and decision making, menghindari keterlibatan pada saat diskusi dan melakukan decision. Yang keempat, stop discussion and direct team member to get back to work. Ini tidak boleh ini kalau langsung stop diskusinya. Yang D, request human resources representative to step in. Ini tidak berhubungan. Yang paling possible adalah antara abide decision the most senior member ataukah avoid. Yang paling mungkin dari sini, kalau yang abide decision itu dia hanya percaya kepada orang yang paling senior saja.
Ini tidak possible karena bisa jadi decision atau knowledge itu pada saat sharing session tidak harus selalu dari yang senior member. Maka yang paling possible ada di avoid being involved. Kita sebagai project manager tidak terlalu masuk dalam diskusinya dan decision making, dan itu diserahkan ke senior manajemennya, member having disagreement gitu. Karena memang paling possible. Kita lihat justifikasinya. Itu korek katanya untuk yang avoid the involved tersebut karena project member tidak memiliki informasi dan insight yang cukup untuk membantu tim membernya memberikan resolusinya, memberikan solusi. The inclusion of team member is not benefit. Jadi keterlibatan project member itu tidak memberikan manfaat. Maka jawaban yang paling possible yang tadi, B. Untuk yang nomor 10, as a project execution begin, pada saat project eksekusi dimulai, the project manager acquire the project team and based on the project need, berdasarkan project need-nya, memutuskan bahwa tim akan menggunakan Scrum untuk develop dari produk dari project-nya. After conducting assessment untuk project Scrum skill set-nya, the project manager realize, mengetahui bahwa according the Suhari model, the team is at the solo level. Suhari model itu berdasarkan dari project management ada model khusus gitu. The team ada pada saat shoe level. Shoe level itu berarti pada planning atau early stage. What should the project manager recommend to the team? Yang pertama, request project termination. Nggak mungkin, ini pada saat awal nih, shoe level. Yang kedua, modify Scrum to fit the project need. Ini bisa, possible. Lalu yang C, develop new agile method. Ngapain juga gitu kalau yang ini. Membuat agile method yang baru. Yang terakhir ada closely follow Scrum ceremony. Secara dekat mengikuti dari Scrum ceremoninya. Yang paling possible adalah antara B dan D. Tapi pada jawaban ini adalah closely follow the Scrum ceremony. Kita lihat justifikasinya. Itu betul karena pada shoe level dari Suhari model, as it pertain to the skenario, berdasarkan skenario-nya itu mengindikasikan bahwa project team memiliki sedikit kecil kalaupun ada mengenai yang berhubungan dengan knowledge atau pengetahuan dari Scrum framework. Pada shoe level, setiap individual atau tim tersebut harus mengikuti dari Scrum guideline secara as close as possible, secara dekat mungkin gitu dengan mengikuti Scrum guideline tersebut. Maka jawaban yang paling possible adalah closely follow the Scrum ceremony. Oke, untuk kali ini kayaknya kita sampai di 10 dulu, recording saya off. Terima kasih teman-teman, nanti kita lanjutkan di sesi yang lain.